saya Rafila Zafar Ramadhani dengan NPM 25762024 dari jurusan Teknik dengan program studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri. Pada video kali ini saya membahas tentang pengertian korosi, faktor-faktor laju korosi, cara pencegahnya, dan mekanisme korosi. Pernahkah kalian melihat pagar besi yang berkarat, jembatan yang mudah rapuh, atau bodi motor yang mulai memunculkan bercak kemerahan? Itu semua merupakan contoh korosi yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Korosi bukan hanya mengurangi keindahan suatu logam, tetapi juga dapat menurunkan kualitas material hingga berpotensi menyebabkan kerusakan ataupun kecelakaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui cara pencegahan korosi. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian korosi. Korosi adalah proses kerusakan logam akibat reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungan di sekitarnya. Korosi yang paling umum adalah elektrokimia, yaitu korosi yang terjadi karena adanya perpindahan elektron antara daerah anoda dan katoda pada permukaan logam. Logam yang paling sering mengalami korosi adalah besi. Ketika besi bereaksi dengan oksigen dan air, akan terbentuk karat yang memiliki fungsi Fe2O3X-H2O. Karat memiliki struktur yang rapuh hingga tidak mampu melindungi logam di bawahnya. Akibatnya, korosi akan terus berlangsung hingga logam habis mengalami oksidasi. Selanjutnya ada syarat terjadinya korosi elektrokimia. Korosi elektrokimia tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus terdapat logam yang dapat mengalami oksidasi, misalnya besi. Kedua, harus terdapat air atau kelembapan yang berfungsi sebagai elektron. Yang ketiga, harus tersedia oksigen yang terlarut di dalam air. Yang keempat, pada permukaan logam harus terbentuk daerah anoda dan katoda. Perbedaan kedua daerah tersebut dapat disebabkan oleh ketidakmurnian logam, perbedaan kadar oksigen, tenaga mekanik, maupun perbedaan struktur mikro logam. Selama semua syarat tersebut terpenuhi, maka korosi akan terus berlangsung. Selanjutnya ada mekanisme korosi elektrokimia. Sekarang kita masuk ke mekanisme utama terjadinya korosi. Misalkan terdapat sepotong besi yang terkena hujan, pada permukaan besi akan terbentuk daerah anoda dan katoda. Tahap pertama, reaksi di katoda. Di daerah anoda terjadi reaksi oksidasi, atom besi kehilangan elektron sehingga berubah menjadi ion besi. Reaksinya Fe bereaksi menjadi Fe2+ plus 2 elektromin. Artinya, setiap satu atom besi melepaskan 2 elektron. Elektron tersebut kemudian mengalir melalui logam menuju daerah katoda. Sementara itu, ion Fe2+ masuk ke dalam lapisan air yang menempel di permukaan logam. Yang kedua, reaksi di katoda. Di daerah katoda, oksigen yang terlarut dalam air menerima elektron. Reaksi yang terjadi adalah O2 plus 2H2O plus 4 elektromin bereaksi menjadi 4OH-. Reaksi ini menghasilkan hidroksida atau OH- karena elektron tersebut mengalir dari anoda menuju katoda. Maka reaksi reduksi ini berlangsung secara terus-menerus. Tahap yang ketiga, pembentukan besi hidroksida. Ion besi yang terbentuk di anoda kemudian bertemu dengan ion hidroksida berasal dari katoda. Keduanya bereaksi membentuk Fe2+ plus 2OH- bereaksi menjadi FeOH2. Ketika terkena oksigen lagi, senyawa tersebut mengalami oksidasi menjadi hidroksida. Selanjutnya terbentuk karat berupa Fe2O X-H2O. Inilah lapisan kecoklatan kemerahan yang sering kita lihat pada besi. Lapisan karat bersifat berpori sehingga air dan oksigen masih dapat menembus hingga ke permukaan logam. Akibatnya, proses korosi akan terus berlangsung terus-menerus.
Selanjutnya, faktor yang memengaruhi korosi. Ada beberapa faktor yang mempercepat proses korosi. Yang pertama adalah kelembapan udara. Semakin lembab lingkungan, semakin cepat korosi berlangsung. Yang kedua adalah kandungan garam. Air laut mengandung banyak ion yang meningkatkan daya hantar listrik sehingga mempercepat korosi. Yang ketiga adalah pH lingkungan. Lingkungan yang bersifat asam mempercepat reaksi korosi. Yang keempat adalah suhu. Semakin tinggi suhu, laju reaksi kimia semakin cepat, sehingga korosi juga semakin cepat meningkat. Selain itu, adanya logam lain yang berbeda jenis dan saling bersentuhan juga dapat menyebabkan korosi galvanik yang berlangsung lebih cepat. Selanjutnya ada pencegahan korosi. Korosi dapat dicegah dengan beberapa cara. Yang pertama, pengecatan, sehingga permukaan logam tidak kontak langsung dengan udara. Yang kedua, pelapisan logam menggunakan seng melalui proses galvanisasi. Lapisan seng akan mengalami korosi terlebih dahulu sehingga besi tetap terlindungi. Yang ketiga, proteksi katoda, yaitu menjadikan logam yang ingin dilindungi sebagai katoda dengan menambahkan logam yang lebih mudah teroksidasi seperti magnesium atau seng. Keempat, menggunakan paduan logam seperti baja tahan karat atau stainless steel yang mengandung kromium sehingga terbentuk lapisan oksidasi pelindung. Sebagai kesimpulan di video yang sudah saya sampaikan, korosi elektrokimia merupakan proses kerusakan logam yang terjadi akibat reaksi oksidasi dan reduksi pada permukaan logam. Proses ini dimulai dari terbentuknya daerah anoda dan katoda. Pada anoda terjadi oksidasi besi menjadi ion Fe2+, sedangkan pada katoda terjadi reduksi oksigen menjadi ion hidroksida. Kedua ion tersebut kemudian bereaksi menjadi senyawa yang akhirnya berubah menjadi karat. Dengan memahami mekanisme korosi, kita dapat memilih metode pencegahan yang tepat sehingga umur pakai berbagai peralatan dan konstruksi logam menjadi lebih panjang. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.